Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gado-gado kreatif. Kita ada pasien ini kan kawan, Suzuki GSX dengan keluhan rem cakram belakang blong, sering remnya tidak kembali. Biasanya kalau remnya tidak kembali, peluncurnya ini yang perlu kita cek ya. Tadi kebetulan sudah kita cuci ya, jadi tidak jelas tadi sebenarnya kotor sekali ini. Bahkan ini kalau kita lihat ini sudah kita amplas sedikit. Nah, ini peluncurnya ini jadi tadi kotor sekali di peluncurnya ini. Peluncur itu rumahnya ini ya, rumahnya rumahnya kaliper. Nah, jadi kalau kawan-kawan mengalami rem blong, silahkan dibuka antara pangkon ini dengan kalipernya, dilepas, kemudian dicek. Ini sebenarnya ada sealnya sendiri, ada seperti grease-nya, ada grease-nya sendiri ya. Kalau diberi grease yang standar itu cenderung gampang kering. Nah, misalnya ini ya, ini kan ada sisa grease ini. Nah, ini ya, ada sendiri sebenarnya grease-nya itu. Bentuknya seperti pasta gigi, bungkusnya seperti bungkusnya pada pasta gigi. Silakan cari di toko-toko otomotif ya. Jadi nanti pemasangannya diberi grease ini. Dan juga ini harus dicek juga sealnya ini jangan sampai pecah atau berlubang, karena nanti kalau grease ini pecah berlubang, grease-nya kemasukan debu, maka juga akan sama cepat blong. Di sini juga ada sealnya. Nah, ini ya seal satunya. Jadi ini gini. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, ini contoh grease-nya. Ini contoh grease-nya ya. Ini contoh grease-nya, rubber grease ya. Jadi grease untuk karet ya. Rubber grease. Jadi nanti kalau seandainya ini dua as ini sudah mulai bergelombang, terus sudah tidak rata, jangan dipaksakan untuk dipasang kembali. Dibelikan saja, diganti. Ini ada ini spare partnya. Jadi dilepas. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya masih seperti ini, masih bisa diamplas saja. Namun kalau sudah parah ya, kalau sudah parah sebaiknya jangan diamplas. Ini agak sudah mulai bergelombang ini. Cuma sementara masih bisa ini. Ini kalau tidak salah asnya 25 ribuan ini di bengkel-bengkel terdekat. Jadi kalau saya sendiri lebih baik ini diganti saja. Selanjutnya kita memasangkan grease ya, ini grease khusus rubber grease. Jadi kalau rem blong itu biasanya dua peluncur ini yang kering, karena mungkin diisi dengan grease biasa, gampang kering. Nah, kalau sudah kering nanti asnya juga akan keras atau ngerak di asnya, sehingga asnya ikut rusak. Karena terjadi hentakan itu sebenarnya. Nah, ini dipasang saja seperti itu. Dan dua sealnya pada as itu dua as itu ada karet semua, ada karet ya. Jadi ada sealnya ini. Jangan sampai pecah atau retak. Kalau retak pecah diganti saja. Jadi sebenarnya konstruksi rem itu sederhana, hanya seperti itu saja. Jadi kalau roda 2 tersangkanya ketika sering terjadi rem blong, maka asnya itu sudah kering, berkerak biasa. Oke. Ya. Oke, pasang. Selanjutnya kita proses pemasangan ke sepedanya.
plat-platnya. Piston itu turun. Yo, minyaknya nggak pasang, ulangi. Nah, proses perangkaian ke sepeda. Nah, dalam pemasangan jangan sampai ring tembaga jangan sampai terlupakan, karena itu akan berpengaruh pada kebocoran nanti. Jadi di pipa itu diselang dengan bautnya itu ada ring tembaga. Nah, ini ring tembaga ini jangan sampai terlupakan, karena nanti akan terjadi kebocoran kalau tidak dipasang ring tembaga. Hanya sih Wangil. enak. Begini ya. Jatuh ini guys. Oke, dalam pemasangannya juga hati-hati, jangan sampai dratnya rusak. Pelan-pelan saja. Harus dicari dulu. Kalau sudah masuk dratnya pas baru dipasang. Jadi ini adalah bentuk dari ring tembaga. Biasanya ring tembaga itu ada dua, karena ring tembaga itu mampu untuk mengatasi kebocoran halus pada pipa-pipa logam. Jadi tidak menggunakan karet ya. Enak sih Pak. Kamu enak. Wale ini loh. Ya betul sih. Kalian nonton. Nah, tahap selanjutnya adalah pemasangan pistonnya, karena pistonnya tadi dilepas. Setelah kita cek, pistonnya tidak bermasalah, jadi tidak ada goresan pada piston tersebut. Karena kalau terjadi goresan, maka pistonnya harus diganti. Meskipun diganti ringnya juga akan tetap bocor. Ya, ini adalah pistonnya, diolesi dengan minyak rem agar masuknya lancar. Seperti ini.
Di reservoir dibuka karena kita lakukan penekanan sehingga minyak akan kembali ke reservoir. Ini teknik ini biar tidak pakai klem C. Sebenarnya ini teknik kita gunakan jika tidak mau membleeding ini. Cabut. Jadi nanti anginnya langsung keluar di reservoir ini. Tapi reservoirnya dibuka. Kita coba dulu ini. Kira-kira kuat tidak dorongnya ke bawah. Kalau teknik ini tidak usah melakukan bleeding. Oh, dibuka deh pembuangan ini, cabut. Oh, anginnya ya pancet masuk. Ya, masuk. Boleh selang. Nah, kayak ini. Agak gampang-gampang susah. Kurang gede ya? Lebih lancar. Dinancet. Masuk kok, mana lo? Oh, sedikit rata kan? Oke. Kunci. Sambung. Oke, prosesnya seperti ini, kemudian kita lakukan pengencangan. Baru ini nanti prosesnya pemasangan ke posisinya. Selanjutnya kita proses pemasangan kampas rem. Jadi dengan teknik tadi nanti proses bleedingnya akan lebih cepat, hanya dipompa mungkin 1-2 kali sudah hilang anginnya. Cuma memang nanti akan membuang minyak remnya sedikit. Ini proses pemasangan kampas rem.
Tak apa ya. Sekianlah prosesnya kan kawan. Jangan lupa like dan subscribe channel kami Gado-Gado Kreatif. Selamat pagi.